Anak-anak, pekan kemarin sudah saya terangkan bahwa arah serat kain itu ada dua, yaitu arah panjang kain. Nah, panjang kain ke sana yang dinamakan yaitu arah serat lungsin, dan arah lebar kain. Nah, lebar kain yang dinamakan dengan arah pakan, ya. Untuk memotong pola pada bahan perlu kita lihat dulu, jika kain itu polos maka pola harus diletakkan secara memanjang. Jika ini panjang kain ke sana, maka kain harus dilipat menjadi dua, dari kanan ke kiri. Nah, ke sana dilipat ke sana, anak-anak, ya, seperti yang contoh pekan lalu, video pekan lalu. Tetapi jika kain yang akan kita potong itu berupa kain motif, misalnya batik atau motif-motif yang lain, maka perlu kita amati dulu motifnya bagaimana. Kemudian yang bagian yang diletakkan di atas itu bagaimana, misalnya gambar pohon. Nah begini, ini bunganya di atas ini, maka ini harus arahnya yang bagian atas, yang bagian akarnya misalnya di bagian sana, sehingga peletakannya harus begini, ya. Ini kan tadi yang bunganya di area sini, lalu akarnya di sana misalnya, atau pohon lalu akarnya kan di sana, maka ini yang akarnya tadi yang bagian bawah pada pola tersebut. Nah, kita amati jika kainnya saya itu motifnya seperti ini. Nah, bagaimana? Tidak mungkin akan kita arahkan posisinya sesuai arah panjang kain atau arah lungsi begini. Kenapa? Karena nanti motifnya jadinya kalau bajunya dipotong begini, ya, akan miring. Kenapa? Karena motifnya itu bagian, saya bilang kepala, ya, atau kepala atau kaki. Karena kepala motifnya ada di sini, ya, ada di sini. Terus bagian kakinya di sini. Jadi sebenarnya kain ini bolak-balik, boleh kepalanya di sini atau kepalanya di sana, karena ini kan seperti bentuk kepala, anak-anak. Kalau yang ini juga bentuk kepala juga bisa ini. Tetapi yang kelihatan condong bagian kepala yang menonjol tuh yang mana? Yang bagian atas yang menonjol tuh mana? Nah, ini ternyata motifnya begini, seperti bentuk waru I love you gitu, ya. Jadi I love you berarti ini kan bentuknya begini. Nah, berarti ini bagian bawah, maka nanti peletakannya akan begini, ya. Ini bagian depan, lalu yang bagian belakang itu berada di lipatan kain. Nah, seperti itu. Jadi kalau polamu besar, ya, jika kainnya itu motif seperti ini, maka tepi kain ini kalian satukan dengan tepi yang di sana, ya, sehingga nanti jadinya ada lipatan, kan, lipatannya seperti ini, ya. Jadi untuk menemukan lipatan maka cari dulu kain yang motifnya berada di tengah-tengah. Contoh motif yang seperti ini, ya, ini ya seperti ini, ya, anak-anak. Ini tengahnya mana? Kita lihat, kita cari motif yang paling besar. Oh, motif yang paling besar ternyata ini. Maka tengah-tengahnya adalah di sini. Sehingga kita harus mencari motif yang seperti ini yang berada di tengah-tengah. Ketika kain itu tepinya, tepi ini kita satukan dengan tepi yang sana, itu tepi sana, maka kan ada bagian lipatan seperti ini, ya. Nah, nanti dicari motifnya yang berada di tengah-tengah. Nah, harus begini, tidak boleh miring begini, anak-anak. Dilipat, lipatannya begini, ini tidak boleh. Kenapa? Karena motifnya kan ini, motif tengah-tengahnya motif kan ini, berarti ini yang harus kamu ambil. Nah, diletakkan di lipatan gini. Kalau ujungnya apakah harus pas dengan ujung sana? Tidak, karena kamu mengutamakan motif yang besar ini, kita cari tengah-tengahnya di mana, nanti
dilipat dulu begini. Nah pasti tepinya ada yang nggak sama, nggak apa-apa, nggak sama sedikit. Oke. Nah ini kalau meletakkan pola pada bahan motif. Kalau polos gampang sekali, jadi arahnya harus memanjang sesuai arah lungsin. Karena ini motif kain batik ya, biasanya kain batik itu bagian bawahnya ini, nah ini motif, maka pola bisa diletakkan secara arah lungsi atau arah pakan, secara memanjang atau melebar. Jika arah pakan, misalnya ini ada motifnya, nah ini misalnya motif ya, motifnya ke sana, maka kain ini kalian tepi ini kalian satukan dengan tepi yang sana, tepi ujung kain itu. Lalu kalau kamu ingin motif itu berada pada ujung blus, maka peletakannya adalah panjang kain sesuai dengan panjang pola sesuai dengan lebar kain ya. Jadi motif hiasannya nanti berada di bagian bawah. Kalau motifnya itu ada di tepi sini ke sana ya, sampai terus ke sana, terus kamu ingin meletakkan motif itu berada di TM atau tengah muka, kan ada motifnya itu diletakkan di sini kayak batik bapak-bapak, maka ini harus diletakkan di tepi kain sesuai dengan arah lungsi atau panjang kain, sehingga kain itu tidak diarahkan melebar begini, tetapi sesuai dengan panjang kain. Nah ini bisa dilipat ke sana ya, sampai sini, lalu pola begini polanya, sehingga motifnya ada di sini anak-anak ya. Nah sekarang karena berhubung kainnya Pumona itu kain motif tidak polos, nanti kalian memotongnya boleh menggunakan kain polos atau kain yang motif. Jika kain kalian yang sudah dibeli itu kain polos, maka arahnya harus memanjang atau sesuai arah lungsi. Jadi tepi kain yang memanjang ini berapa meter, itu 2 meter, misalnya kamu beli 2 meter atau 1,5. Nah ini diletakkan tepi sini disatukan dengan tepi yang sana. Caranya seperti video yang pekan kemarin ya. Karena kainnya Pumona batik, maka yaitu tadi harus sesuai prosedur, tidak boleh motif itu terbalik atau terjungkal gitu ya. Maka kita cari mana bagian motif yang untuk bagian dan atas dan bawah, sehingga hasil blus nanti motifnya tidak terbalik begitu. Nah karena ini kepala atau bagian atasnya itu arahnya ini kepala, nah ke sana, maka pola kainnya, polanya badannya ini yang menggunakan skala saya letakkan ini bagian atas, arahnya memanjangnya ke sana. Lalu bagian TB tengah belakang, karena tidak ada resleting, maka ini harus lipatan ya. Nanti modelnya kan ada kancing bagian depan di sini, sehingga ini yang harus ada belahannya, nanti dilipat gini anak. Nah perlu diperhatikan ya, jika polamu itu besar, maka tepi kain ini harus disatukan di sana ya. Nah cara meletakkannya hanya begini. Pertama, bagian tengah belakang itu diletakkan di lipatan kain. Nah harus hemat meletakkannya, tapi kalau kain batik juga harus kita perhatikan motifnya. Nah ini harus begini. Nah yang bagian depan ini adalah bagian TM anak-anak, yang ini TM tengah muka, tengah-tengahnya muka, tengah-tengahnya badan kita, ini adalah garis ini. Lalu garis yang geser 2 cm ini adalah garis yang tambahan untuk kancing 2 cm. Lalu 4 cm ini adalah garis untuk bagian lapisan untuk lidah kancing ya. Kemudian motif tengah-tengah motif ini
Ini kan satu motif ya, motif yang paling besar saya lihat ini. Nah ini kan tengah-tengahnya. Nah tengah-tengah ini, motif ini harus berada pada TM. Nah harus di sini, tidak di sini. Oke, harus di sini. Itu prinsip ya, jadi harus begitu. Maka nah ini saya gini kan, saya letakkan di tengah. Nah gini. Terus yang ini harus berada di lipatan kain. Terus bagian TM-nya, nah ini harus lurus, tegak lurus. Ini tadi tengah-tengahnya anak-anak ini lurus. Oke, nah sudah lurus. Lengannya bagaimana? Lengannya bisa diletakkan di sini. Mau cari motifnya juga boleh. Misalnya motif ini kalian letakkan untuk bagian tengah-tengah lengan. Nah, berarti tengah-tengah lengan ini, garis ini letakkan di tengah motif. Nah, seperti ini. Kemudian di jarum pentul.